Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Usi Al-Arzak dengan NIM 190110035. Saya dari jurusan Pendidikan Anak Usia Dini semester 4. Saya di sini ingin membuat tugas bahasa Inggris, yaitu mempresentasikan sedikit materi pertama sampai materi terakhir. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pelajaran bahasa muda. Pelajaran bahasa muda dibagi menjadi dua. Yang pertama pada anak 5-7 tahun dan yang kedua itu pada anak 8-10 tahun. Pada anak 5-7 tahun, mereka dapat berbicara tentang apa yang mereka lakukan. Mereka dapat memberitahu tentang apa yang telah mereka lakukan dan dengarkan. Mereka bisa menggunakan penaran logika. Mereka dapat memahami interaksi manusia secara langsung. Dan yang kedua itu anak 8-10 tahun. Anak 8-10 tahun itu dia dapat membedakan antara fakta dan fiksi. Mereka selalu bertanya dan mereka memiliki pandangan yang pasti tentang apa yang mereka suka atau tidak suka. Mereka mampu bekerja dengan orang lain dan belajar dari orang lain juga. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu manajemen kelas dan suasana. Manajemen kelas dan suasana itu yang pertama, apa sih guru yang ideal itu? Guru yang ideal itu yang pertama itu rasa humornya yang terbuka, cepat beradaptasi, nyabar, dan penyayang, dan sebagainya. Yang kedua itu siapa yang bekerja dengan siapa. Maksudnya, anak-anak tidak seharusnya diizinkan memilih kelompok mereka, karena sebagian ini membutuhkan banyak waktu. Khususnya dengan anak usia 8-10 tahun, mungkin ingin memperkenalkan mereka dalam kelompok campuran sesekali, tetapi terkadang mengelompokkan mereka menurut kemampuannya saja. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu topik bekerja berbasis. Yang pertama itu memilih topik Anda. Guru memutuskan topiknya. Untuk anak-anak, hubungkan atau gunakan subjek yang disukai siswa untuk berbicara dalam berbahasa Inggris. Dan yang kedua itu waktu perencanaan. Menyusun RPP yang dilengkapi dengan rencana waktu untuk setiap langkah kegiatan. Selanjutnya, lakukan pembagian waktu yang proporsional dalam kegiatan pembukaan, kegiatan utama, dan kegiatan penutup. Dan yang ketiga itu mengumpulkan bahasa. Yang pertama itu kita segala macam tulisan, teks lisan, foto-foto, objek, kartu-kartu, dan ide-ide. Dan yang keempat itu fungsi dan situasi. Misalnya tema, page, situasinya bermain dengan hewan peliharaan, mengunjungi toko hewan peliharaan, pulpen hewan peliharaan, dan kebun binatang. Dan yang terakhir itu metode dan aktivitas. Metode dan aktivitas itu yang pertama kegiatan akrab siswa, dan yang kedua itu aktivitas bebas mengambil alih, yang ketiga aktivitas sederhana dan menantang, dan yang terakhir itu yang kuat dengan topik yang dipilih. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu perencanaan mengajar IFC. 3 tahap perencanaan. Yang pertama itu perencanaan jangka panjang atau jangka panjang, kedua perencanaan jangka pendek atau unit kerja, dan ketiga itu perencanaan pelajaran atau belajar individu. Selanjutnya perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran harus dilakukan sebelum setiap pembelajaran, dan kedua itu menulis rencana yang sangat rinci. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.